Prokasma, program podcast kita semua. Halo, apa kabar sahabat Prokasma, program podcast kita semua. Di minggu terakhir ini bulan Oktober, kita langsung hadirkan orang-orang di balik official musik video. Waduh, itu yang sering muncul di berandanya IG-nya Rumah Film Pandi itu. Tentang ini tanah air kita. Waduh. Oke, tapi sebelumnya ini saya perkenalkan dulu. Ini ada Ipang, Skate Tepang, Rival Hermansa, dan ada Kang Agung Wahyu Prajitno. Bener ya, bener? Betul. Takut salah gitu. Sama kayak di aku tapi kan. Oh, sama. Oke, ini Ipang sebagai director, sebagai sutradara. Ini ceritanya gimana sih? Kok bisa sampai memproduksi official musik video ini tanah air kita? Nah, jadi ini tuh sebetulnya project ini ya untuk anak-anak PKL. Kita tuh dikasih tugas suruh bikin satu project yang out of the box. Out of the box. Yang bisa bilang amazing lah gitu, amazing. berbeda dari yang lain gitu kan. Nah, dari situ saya kepikiran, waduh, gimana kalau misalkan kita kolaborasi nih, kita bareng-bareng bikin satu konten. Ya kan nggak mungkin kalau misalkan kita mau bikin konten yang wah gitu hanya dengan satu komunitas gitu. Selain daripada itu juga kita kayak menjalin tali silaturahmi lah dengan konten kreator di Kuningan ini. Gitu. Terus itu konsepnya seperti apa sih sebetulnya? Ya, konsepnya itu maksudnya konsepnya dicekokin sama pembimbing di PKL atau memang ide sendiri? Ya, dari awal sih emang dari ide saya pribadi. Setelah itu kita breakdown bersama dengan tim, bersama dengan pembimbing PKL juga, bantuan dari beliau juga gitu. Kita breakdown bareng-bareng gitu sehingga memunculkan satu skenario, satu naskah yang utuh. Kenapa musik video bukan film yang dipilih? Kenapa musik video bukan film? Waktu itu juga saya sempat dilema antara dua pilihan itu, antara kita bikin film sama bikin musik video. Nah, waktu itu juga kita dikasih opsi yang itu, yang bikin film. Tapi saya ini atas idealis saya ya itu. Gimana kalau misalkan hari ini saya bareng sama teman-teman ya kan bikin musik video aja, video klip lah. Tadinya mau bikin video klip gitu, video klip kecil-kecilan gitu buat menyambut. Kebetulan kan waktu itu masih di bulan September ya, akhir bulan September untuk menyambut Sumpah Pemuda. Nah, ini kan waktunya masih lama juga, kita adalah gitu perencanaan biar mateng gitu. Kita bikinlah satu gagasan buat membuat musik video ini. Dan referensinya ya dari salah satu YouTuber gimana? Dari mana? Dari saya sebutkan aja namanya. Boleh. Dari Kak Alfi Rap kayak gitu. Jadi Alfi Rap yang jadi referensi. Ya, itu referensinya kita. Jadi ngangkat kebetulan kita sekarang ini ngangkat tentang beberapa keindahan alam di Kuningan. Apa yang membedakan antara karya Alfi Rap dengan karyanya Rival dan kawan-kawan? Ya. Apakah sama atau ada sesuatu yang berbeda? Ya, beda sih. Kalau misalkan lebih dari segi aransemen musiknya, terus dari pengambilan footage-nya juga gitu, dari berbagai aspek juga berbeda gitu. Apa aja yang berbedanya? Dari tema. Kalau kita kan lebih mengangkat tema tentang Sumpah Pemuda ya, kebangkitan para pemuda gitu terutama di bulan-bulan Oktober sekarang ini. Dan sementara di kubu Kak Alfi Rap ini kan lebih mengangkat tentang temanya itu Hari Kemerdekaan ya. Hari Kemerdekaan. Dan itu sih dari tema. Terus kita juga dari aransemen, kemudian dari beberapa pengambilan gambar gitu. Untuk lagunya sendiri gimana? Lagunya sendiri kalau dari lagu kita menggunakan medley lagu wajib nasional. Kalau Alfi Rap itu lagu-lagu daerah ya. Lagu-lagu daerah. Nah, ya itu salah satu perbedaannya mungkin. Salah satu perbedaan yang bisa dibilang agak sedikit beda lah gitu, berbeda mencolok juga gitu. Ya, yang ngegarap musiknya itu khusus atau memang digarap oleh teman-teman PKL? Kebetulan ini kan proyek kolaborasi Om. Jadi kita juga berkolaborasi dengan beberapa konten kreator, seniman juga. Waktu itu kita untuk penggarapan musik itu
digarap dari luar anak PKL itu, dari Atmaja Fotografi, terima kasih juga dari Mokustik juga itu, Mokustik, dari Rizky Aprilia Studio Production juga itu. Oke. Kira-kira menurut Rival sebagai kreator dari musik video ini, apa sih yang bisa dijual dari musik video ini? Ya, apa yang bisa dilihat dan dipertontonkan itu. Ada sesuatu yang membedakan atau yang menjadi wah ya gitu. Wow-nya di mana gitu? Wow efeknya ada di mana sih di sini? Wow efeknya ya itu dari visual effect ya. Terus juga dari beberapa kita yang menjual tentang, bukan menjual sih, maksudnya kita memperkenalkan, lebih ke memperkenalkan beberapa keindahan-keindahan alam di Kuningan, objek wisata gitu, dan juga tentang kehidupan di ruang lingkup di Indonesia itu digambarkan lewat Kuningan ini. Digambarkan lewat Kuningan. Oke. Kalau apa namanya, yang ada nggak suatu lokasi yang spesial banget diambil pada saat syuting itu, ada nggak? Yang sangat spesial itu waktu kita ngambil footage di daerah Jabranti ya. Jabranti daerah mana tuh? Daerah Jabranti itu yang informasi. Jadi Jabranti itu daerah dari ujung apa ya? Ujung selatan. Selatan atau timur? Antara timur selatan deh. Waktu itu timur selatan. Bingung juga ya. Waktu hunting lokasi juga. Kita nggak ada hunting lokasi ya. Nggak ada hunting lokasi, langsung terjun ke situ dan wah. Perjalanannya sungguh ya, masya Allah lah. Masya Allah. Ya, penuh dengan lika-liku gitu perjalanan menuju Jabranti, dan alhamdulillah kita terbayarkan lah gitu. Dengan keindahannya ya. Dengan keindahan alamnya. Bahkan ada yang itu kemarin itu sempat cerita waktu ke Jabranti itu apa namanya, operator drone ya. Sempat bertanya, ini masih Kuningan? Ini masih Kuningan gitu. Soalnya kan nuansanya beda banget dong. Nuansanya beda dengan lingkungan dataran rendah gitu. Sementara kita ada di dataran tinggi gitu kan. Kayak di daerah Sumbawa kayak. Daerah Sumbawa ya. Banyak munding gitu. Itu dia yang jarang ditemui lah gitu. Kata dia sih perbatasan Malaysia Sumatera. Itu Sumatera. Sabi bisa jadi. Oke. Tadi dikatakan ada visual effect, ada visual effect. Dan sekarang kita ada ketemu ini dia, Mas apa Akang ya? Akang aja deh. Akang. Kuningan Akang. Agung Wahyu Prito. Ada nggak kesulitan atau ada sesuatu yang ingin dikenalkan melalui visual effect ini, dan konsepnya seperti apa untuk visual effectnya? Untuk visual effect itu sendiri kan kita ngikutin patokan dari penulis skrip kan. Jadi karena temanya adalah Kuningan sendiri, maka di visual effect juga saya mencoba untuk memvisualisasikan binatang yang mungkin menjadi khas Kuningan walaupun cuma beberapa gitu kan. Seperti misalnya kuda kan, kuda harimau kan, kuda terbang. Itu berarti kuda yang lepas dari taman kota. Iya, tinggal dua. Itu hilang terbang ke situ. Kayak itu sih sebenarnya. Terus mungkin karena referensinya adalah Alfie Rap itu kan, maka ini juga di situ ada juga sentuhan-sentuhan seperti misalnya pulau terbang dan segala macam kayak gitu. Kayak itu, dan itu cocok banget dengan alam Kuningan gitu. Jadi mungkin di situ yang coba ditonjolkan, dan juga mungkin agak di daerah mana, Jabranti kan, kan ada legenda juga tentang naga itu kan, maka situs batu naga itu kan, maka di situ saya nyoba untuk nempatin karakter naga di situ gitu, untuk naga Banjaran gitu kan, kayak gitu. Naga Banjaran. Terus ada harimau itu sih, harimau apa tuh? Harimau macan kumbang. Itu ya. Harimau macan kumbang itu kan di Kuningan ada apa tuh, Selamat Ramadan. Macan kumbang itu. Nah, itu jadi satu inspirasi juga buat nih
dimasukin gitu kan di situ untuk ngangkat. Ya, berarti ada naga Jambara, naga Banjaran, ada macan kumbang Selamat Ramadan, dan ada kuda terbang yang lepas dari taman kota. Satu lagi ada burung phoenix. Itu ada tujuan khusus nggak masukin burung phoenix? Ada. Gimana? Cuman mungkin kalau di kita harusnya Garuda kayak gitu kan, segala macam. Kenapa saya masukin burung phoenix? Karena mungkin burung phoenix ini lebih secara simbolik dikenal di baik itu di kebudayaan Yunani ya kan, mancanegara, Cina. Bahkan juga yang saya juga dengar bahkan dihubung-hubungkan dengan cendrawasih kayak gitu. Gitu. Maka ada kemiripan gitu kan. Maka saya coba untuk menampilkan itu, dan juga di sisi lain sebagai ikon dari sebuah spirit kebangkitan. Spirit kebangkitan. Itu kaitannya dengan sebuah pemuda. Ada nggak kesulitan untuk penggarapan visual effect atau kesulitan apa yang ditemukan selama penggarapan visual effect ini? Sebetulnya kalau kita ngomongin kesulitan banyak. Waktu waktu mepet dan segala macam gitu kan. Itu sih mungkin. Cuman kalau misalnya gimana ya kalau kita ngomong kesulitan tuh kaitannya mungkin kalau untuk visual effect karena CGI kayak gitu kan, mungkin kalau kita bandingin dengan kelasnya Hollywood atau mungkin Alfie Rapp sendiri kan mungkin masih jauh kayak gitu kan. Tapi saya mencoba dengan deadline yang dekat gitu kan, kemudian dengan deadline yang mencekik, kemudian dengan alat tempur yang seadanya gitu kan. Saya mencoba untuk memvisualkan itu, dan juga mungkin untuk sedikit berbicara kepada publik bahwa kita juga bisa. Nah, itu yang paling penting. Dengan alat tempur yang seadanya kita juga mampu gitu. Ya, oke. Artinya mungkin begini ya. Kalaupun ada yang melihat nanti ini tanah air kita tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya mungkin saya bisa mewakili lah, budgetnya patungan gitu. Kalau budgetnya bisa lebih besar lagi, mungkin bisa setara Hollywood. Benar nggak? Betul. Oke. Ini yang mungkin akan jadi pertanyaan. Mampu nggak sih kita di sini di Kuningan memproduksi visual effect yang sekelas Hollywood gitu loh? Dan sudah adakah sarana dan prasarananya di Kuningan? Kalau kita bicara mampu, menurut pandangan saya mampu, karena ada juga beberapa, saya ikut di beberapa grup animator itu kan, ada juga beberapa animator yang dari Kuningan, banyak lah kayak gitu. Cuman mungkin mereka berkiprah lebih di luar kayak gitu. Nah, kenapa? Ya mungkin ya tadi itu penunjangnya kembali ke senjata utamanya itu fasilitas itunya yang mungkin menjadi kesulitan untuk bertahan dan berdiam. Bertahan hidup. Itulah kenapa film-film yang menggunakan visual effect itu budgetnya 10 kali lipat mungkin dari produksi film biasa gitu kan. Karena untuk penggarapan visual effect ini selain membutuhkan effort yang lebih, juga senjata utamanya, senjata utama, kemudian waktu yang lebih luas, gitu ya. Sehingga harga ataupun budget produksi visual effect itu bisa lebih besar, membengkak. Uyuhan kita jadi gitu ya. Uyuhan jadi spirit Sumpah Pemuda gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada teman-teman di rumah Prokasma yang punya sensor gerak, kita ada marking, kemudian kita nggak usah lagi main frame satu-satu gitu kan, buat nadain satu-satu. Untuk masking satu ini aja 10 detik aja bisa habis waktu berapa minggu. Ya betul, itulah kesulitannya. Tapi kalau ada sensor gerak itu tinggal
Iya. Gitu aja gampang ya. Gampang. Betul. Dan memang kita di sini belum ada yang studio yang menggarap visual effect di Kuningan ini. Di Kuningan belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Ya mudah-mudahan nanti ada donatur, ada Kang Agung di sini sebagai praktisi, fasilitasi lah. Tolong setuju. Fasilitasi lah. Ya sekali lagi kalau misalkan memang pada saat ini di luar ekspektasi, ya karena memang alatnya seadanya betul. Yang harusnya pakai prosesor berapa? Berapa ya? Ideal minimal berapa lah? Misalkan ya untuk editing aja kan idealnya kan Core i7 ya. Core i7 RAM minimalnya 4 GB, VGA-nya 2 GB, tapi kita masih bisa berkarya dengan Core i3. RAM-nya cuma 2 GB, VGA-nya cuma 2 GB. Tapi kita masih bisa berkarya gitu. Nah, ini juga kalau memang kita pengen hasil yang lebih memuaskan, ya alatnya juga harus lebih itu ya, lebih penunjang kan dulu. Ya, alat penunjangnya harus lebih benar-benar sakti dulu. Benar sakti dulu, benar ajak dulu lah gitu. Ajak dulu. Ya gitu. kalau kita bicara tentang alat tempur ya memang luar biasa ya. Luar biasa ya, Kang Agus sendiri tahu, bisa menjelaskan lah bagaimana saktinya alat tempur yang harus kita butuhkan gitu. Iya betul. Sempat di apa ya, keinginan saya gitu kan, seharusnya garapan yang kayak kemarin itu kan animasi itu kan, itu ya setidaknya kita pakai apa ya, speknya mungkin i7 ya kan, kemudian dengan RAM yang mungkin di atas 16 kan kayak gitu, kemudian dengan apa ya, RAM di atas 16 kita cuma RAM 2 GB. Nah, itu makanya ini bisa terbayang hasilnya seperti apa ya kan. Tapi nanti lihat aja. Itu adalah maksimal dan mudah-mudahan pasti bisa memuaskan. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Terus lanjut yang alat tempur itu. Alat tempur. Kalau boleh nyebut merek nggak? Nggak usah deh. Nggak dapat endorse gitu. Itu dia masalahnya. Pokoknya searching aja deh. Searching aja. Pokoknya itu luar biasa deh untuk apa namanya, untuk peralatan tempurnya. Harganya aja mungkin bisa dituin. Berapa tuh harganya tuh? Harga itu kalau untuk alat tempur satu set ya. Satu set komputer saja di atas 20 atau di bawah 20? Standar 25. Standar 25. Standar bro. Baiklah, yang beli laptop second 4 juta, wah lewat. Baiklah. Sedikit mengulang gitu. Mengulang ya. Betul. Oke. Saya kembali lagi ke Ipang nih. Ya. Apa sih yang ingin disampaikan di tanah air kita di tanah air kita untuk penonton? Nah, yang ingin saya sampaikan dari musik video ini tanah air kita, untuk khususnya untuk para pemuda-pemudi lah gitu. Di Kuningan juga, di seluruh Indonesia juga, bahwa teruskan gitu, lanjutkan semangat dan juga tekad berjuang, kibarkan terus semangat pemuda untuk merubah bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kan di salah satu scene itu ada di lorong, scene yang segmen kedua itu kan nanti bisa dilihat ya ke yang fullnya. Di situ kan ada kayak visualisasi di satu lorong. Di lorong itu ada beberapa frame gitu. Di beberapa frame itu, di beberapa bingkai itu ada berita-berita gitu, berita-berita unfaedah gitu tentang ya itu dia, isu-isu yang sedang marak di era zaman sekarang, terutama di Indonesia itu. Nah, dan di situ ada satu sosok pemuda namanya Saka gitu ya. Dia muak dengan beberapa isu tadi, beberapa berita-berita unfaedah tadi, sehingga dia mencoba untuk melawan isu itu dengan semangat juangnya sendiri gitu, dan disambung oleh dua karakter berikutnya gitu. Oke. Kang Agus sendiri ngelihat kerja kolaborasi ini gimana nih, diajakin anak-anak yang sedang PKL di rumah. Nah iya, itu saya tadi mau bilang gimana nih perasaannya gimana nih? Ini anak ngerjain banget gua nih. Boleh diluapkan lah unek-uneknya sekarang lah. Ini udah saya nih. Jadi unek-unek nih. Waduh Kang Hendra. Ya, kalau buat saya sendiri sih sebenarnya justru senang ya, tertantang. Karena apa ya?
udah cukup lama juga bahwa saya nggak ngelihat geliat yang wah gitu kan di Kuningan anak-anak mudanya gitu kan. Maka ketika teman-teman PKL ini menghubungi dan ngajak collab dengan konsep yang menantang gitu kan ya, wah jadi ini ya sesuai lah dengan spirit pemuda gitu kan kayak gitu. Jadi saya sangat senang banget bisa terlibat di sini gitu kan. Dan kedepannya mungkin apa harapan Kang Agung nih untuk apakah memungkinkan kita untuk berkolaborasi lagi atau baiknya jalan sendiri-sendiri atau berkolaborasi? Kalau menurut saya baiknya berkolaborasi ya, karena garap film musik video itu kan kita nggak bisa jalan sendiri, kita butuh tim, kita butuh orang-orang yang benar-benar berkompeten di situ ya kan, kayak gitu, butuh itu. Maka menurut saya ya harus bikin bikin lagi dengan waktu yang lebih matang gitu, lebih matang, lebih fokus. Kalau bisa speknya lebih tinggi gitu. Speknya lebih tinggi ya, itu yang penting. Yang penting. Biar tidak ngahulang 3 jam cuma nungguin render gitu. Untuk waktu 10 detik. 10 detik. Itu. Ya. Kang Agung, kalau misalkan Kang Agung sebagai orang luar gitu ya, mau memberikan penilaian apa nih untuk anak-anak PKL yang sudah berkarya ini? Apa ya? Aku kasih 9. 9 dari berapa tuh? 9. Dari 10. Dari 10. Mantap. 9 dari 100 berarti 0,9. Untuk jadi 10 ya. Dari 10. Kenapa saya kasih 9? Karena saya lihat ya back to spirit tadi kan, semangatnya itu. Jadi saya pikir selama ini cuma saya yang punya semangat. Tapi saya punya temen gitu kan. Saya punya temen gitu kan. Wah, ini dia gitu kan, kayak gitu. Kita nggak sendirian lah gitu. Nah, kita itu. Sendirian, kita masih mungkin di luar sana juga masih banyak lagi gitu yang masih banyak lagi. Satu frekuensi dengan kita gitu kan. Betul, kita harus bisa. Tetap ya, berarti kita kolaborator itu harus nyari yang satu frekuensi. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Maksudnya menggabungkan beberapa elemen gitu jadi satu pemikiran gitu, satu visi dan misi itu ke depannya gitu. Itu mungkin tantangannya ya, ketika kita membuat menggalang satu kekuatan, tentunya kan terdiri dari beberapa pemikiran yang berbeda-beda. Betul. Oke, Pang, selamat. Saya juga kalau misalkan jadi guru kamu, saya kasih juga nilai 9,9 untuk karyanya. Dan wah, yang saya salut semangatnya sih, semangatnya benar biasa. Kadang-kadang saya sendiri kalah karena memang agak sedikit fisik kurang ini ya. Tapi ketika ngelihat mereka semangat, yang biasa keanginan, kehujanan langsung sakit, saya harus bertahan. Wow, betul. Saya harus bertahan. Masa saya kalah sama anak-anak muda? Oh iya dong. Mantap. Gitu. Itulah jiwa pemuda yang sesungguhnya. Gitu. Kalau misalkan sekarang sudah selesai nih, ya. Ada nggak impian lain yang mungkin mau digarap ke depannya? Impian lain setelah ini mungkinnya setelah proyek yang ini atau setelah PKL ini. Saya sih pengennya yaitu kita kembali bersilaturahmi gitu, berkolaborasi lagi, bikin satu bikin project. Apa tuh? Mau bikin apa tuh? Nah itu masih yang masih menjadi pertanyaan tuh, antara kita garap film sama bikin satu lembaga yang bisa pengen bikin lembaga menaungi kita semua gitu kan. Itu biar gak jalan sendiri lah gitu. Sementara kemarin saya masih merasa pesimis ya untuk menyatukan itu. Tapi ketika melihat semangat kalian ini, terutama semangat rival ya, betul. Harus ada satu lembaga yang bisa mewadahi gitu, yang bisa mewadahi konten-konten kreator di Kuningan, di kita lah gitu. Biar ya rasa individualismenya itu hilang. Ngahiji belum ya? Kuningan ngahiji. Nah, itu dia. Kuningan ngahiji. Oke. Kang Agung sendiri punya target apa? Pengen bikin sesuatu yang mungkin berbeda dengan apa yang sudah digarap sekarang? Pengen banget. Apa tuh? Pengen bikin apa tuh? Karena kemarin saya cukup cukup kesel dengan waktu yang mepet. Maka saya pengen maksimal gitu kan. Kita bikin lagi sesuatu dong. Kita bikin lagi sesuatu yang mungkin kita bisa lebih detail, fokus ya kan, kayak gitu. Entah film entah apa gitu kan, kayak gitu.
Itu sih intinya gitu. Oke. 25 menit pas. Pas 25 menit banget itu. Oke, Pang, sebelum kita tutup Prokasma untuk minggu terakhir di bulan Oktober kali ini tentang Ipang mau ngasih apa nih buat penonton? Ya, untuk penonton sih, terutama hari ini kan kebetulan kita mau peringati Hari Sumpah Pemuda ya, 28 Oktober 1928 dan sekarang 28 Oktober 2021 untuk seluruh teman-teman gitu ya yang umuran sebaya gitu atau yang di atasnya lagi, terus semangat lah, terus berjuang gitu, terutama para konten kreator yang masih muda yang bermodalkan alat tempur seadanya gitu ya. Itu juga bisa lah gitu. Intinya kita semua sih alat tempur seadanya ya. Alat tempur seadanya. Tunjukkan bahwa kita bisa, bahwa kita juga mampu gitu. Mengikuti perubahan zaman gitu, perubahan arus gitu dengan alat tempur yang seadanya gitu. Kamu sendiri gimana nih? Quotes-nya untuk Sumpah Pemuda 2021 ini. Quotes ya. Satu kata mutiara kan? Mutiara. Waduh. Apa ya? Bergerak ya. Bergerak. Karena kalau saya sendiri sih punya keyakinan, Itu dia. Yang penting kita bergerak. Nah, iya. Yang penting kita bergerak. Itu. Jangan malu untuk gagal. Iya. Malulah untuk ketika kita nggak bisa bangkit. Nggak bisa ngapa-ngapain, bisa bangkit lagi. Oke, saya tanya terakhir. Nggak terakhir juga, masih ada satu lagi. Puas nggak dengan hasil yang sekarang sudah dibuat itu? Ini terakhir kita. Untuk Ipang dulu. Ya, untuk saya dulu ya. Open mic dulu. Cukup puas ya. Saya mewakili semua kru juga cukup puas untuk proyek yang sekarang ini gitu. Terutama dari ya itu dia tadi, dari semangatnya. Jadi nggak cepat putus asa lah gitu yang saya lihat gitu dari teman-teman gitu ya. Kan biasanya kan kita ya kaum berbahan, kaum naik ya gitu. Dengan adanya proyek ini kita semakin membukakan peluang untuk lebih produktif lagi gitu. Ya. Kak Agung sendiri visual efeknya sudah puas nggak atau justru merasa tidak puas karena tadi waktu yang mepet dan lain-lain? Saya sendiri merasa nggak puas. Nggak puas karena ya itu penggarapan yang kejar deadline dan segala macam dan juga ya mungkin dengan alat yang seadanya kan kayak gitu. Maka saya berharap besok kita garap yang lebih keren lagi gitu. Siap. Karena kalau orang sudah puas berarti orang itu sudah mati. Karena tidak mau berkarya lagi. Tapi ketika orang merasa tidak puas, dia akan berusaha untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Sebelum kita tutup, mau ngucapin makasih ke siapa nih? Siapa aja, jangan sampai ada yang kelewat loh. Banyak yang ntar di tag aja lah di Instagramnya gitu kan. Terutama kita big thanks untuk Disporapar gitu, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan, Diskominfo Kabupaten Kuningan, Madu Bizam gitu. Terus ada juga Pitch Everyday, Cilipuk, dan beberapa sponsor lainnya gitu, dan juga para teman-teman kolaborator. Ada Kang Agung juga di sini dari Dictionary, makasih Kang Agung juga. Terus dari luar sana ada Creator Casper, Sulaiman Icon gitu, Lens Art Community, Beliku Picture dan lain sebagainya gitu. Saya nggak bisa nyebutin satu-satu nih, banyak gitu. Ada sekitar 19 kolaborator. Iya. Bang Ruyung juga, Tarik Awi dari Ruang Hidup juga, makasih. Terima kasih. Oke. Kalian semua luar biasa, kita semua bisa. Oke. Kuningan Ngahiji, ini tanah air kita, mudah-mudahan bisa dinikmati oleh semua teman-teman yang ada di Kuningan. Amin. Mudah-mudahan juga di Indonesia. Siap. Oke. Bulan Oktober, bulan kebangkitan pemuda, kita nanti akan menghadapi bulan November. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi tetap di program podcast kita semua, tentunya dengan tema yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for your attention. Kita ketemu lagi di bulan depan. Salam sinema. Prokasma, program podcast kita semua.